Komunikasi suami istri menurut Islam itu banyak ya, banyak cara istilahnya. Cuma salah satu hal yang memang harus disikapi kayak umpamanya kalau kita itu mendatangi pengajian. Nah, padahal kita di dalam keluarga itu kadang kita masih ada kekurangan antara suami dengan istri. Nah, kalau saya boleh memohon ceritanya Mas Bayu. Jadi, kalau saya boleh memohon kalau mendatangi pengajian tapi keluarga ini istilahnya masih haus dengan pengajian, haus dengan ilmu-ilmu Allah, itu saya mengajak suami istri itu datang berbarengan. Datang istrinya sama-sama mendengarkan. Kalau anak-anaknya sudah mulai lepas akil balik dan mau bisa diajak pergi ke pengajian, diajak sesekali, dua kali boleh. Karena ini salah satu nanti umpamanya suaminya datang ke pengajian, istrinya nggak ikut, materinya nggak tahu, itu juga bisa tidak ada komunikasi yang baik. Karena kadang-kadang suami istri itu ada yang lucu Mas Bayu. Kadang itu istri ada yang mau dikasih tahu suami, ada juga istri yang nggak mau dikasih tahu suami, maunya dikasih tahu infotainment kan gitu ya. Ada juga sama suami ada yang mau dikasih tahu istri, ada sih, tapi ini jarang-jarang. Ada yang gengsinya tinggi, jadi kalau istri ngasih nasihat itu nggak mau. Nah, ini kalau datang ke pengajian sama-sama bareng-bareng, ini kan bisa belajar tentang kekurangan masing-masing. Kekurangan masing-masing. Salah satu hal di dalam kita itu berkomunikasi, cobalah kita mengacu satu ayat dulu aja. Kalau menurut saya satu ayat dulu aja ada dalam Quran itu salah satunya. Ini yang harus kita perhatikan dan kita jalankan. Bunyinya begini, lintalahum walakun tafaddan galital qalbi lan fadu min haulik. Yang artinya adalah ini bagus sekali bagi kita suami istri atau keluarga yang mau menuju menginginkan keluarga sakinah. Lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi kita disuruh oleh Allah Ta'ala lemah lembut kepada siapapun yang kita hadapi, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada semuanya. Walaupun tafaddan galidal qalbi lan fadu min haulik, jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Nah, kita yang sudah mengetahui tentang agama itu memang diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjadikan berubah atau berkomunikasi, atau memang jangan bersikap kasar, jangan kasar kepada siapapun, lemah lembut, karena mereka istri atau suami itu bisa menjauh dari kita. Tapi yang namanya manusia kadang suka lupa, kadang salah. Menegurnya gimana Pak Ustadz? Menegurnya ya, menegur suami. Menegurnya ya, kalau itu jelas salah bilang aja ya, adik, mah, bu, apa yang kira-kira itu salah pembicaraanmu, menyalahi firman, menyalahi sunnah, janganlah kamu bicarakan, nanti akan menjadi dosa. Itu cukup. Kalau enggak juga Pak Ustadz? Kalau enggak ya dibilang kayak itu lagi. Terus saja? Ya terus saja. Ada urutannya gak sih Pak Ustadz? Ada, nanti kalau 5 tahun 10 tahun itu udah kasar nih ceritanya, si istri kasar, silakan memilih yang lain. Cari lagi solusinya aja. Silakan. Tapi kalau hanya cuma kata-kata yang tidak enak itu enggak ya. Kalau itu enggak ya. Tapi intinya adalah bagaimana si istri itu memang tidak mau diajak sujud, itu kuncinya. Jadi kalau mau cari lagi itu harus istri itu tidak mau diajak sujud. Itu kunci, itu baru berpikir yang lain. Tapi kalau istri hanya cuma lupa ini itu nggak perlu lah. Masih tanggung jawab suami. Apalagi istrinya baik, jangan. Istrinya nurut, ngikut, jangan. Nah, kalau kita sudah berbuat baik, sudah melakukan komunikasi yang baik terhadap istri, terhadap suami gitu Pak Ustadz ya. Kira-kira penyakit apa sih yang bisa kita hindari? Banyak ya, karena penyakit itu kan tergantung kesalahan dari tubuh kita. Umpamanya kita itu salah ngomong, bukan salah ngomong ya, istilahnya kalau kita memang sadar omongan kita itu isinya memaki aja umpamanya ya, banyak memakinya, itu nanti kan penyakitnya ada di mulut. Sariawan gitu Pak? Iya, termasuk salah satunya sariawan, kemudian ya radang tenggorokan, batuk dan sebagainya, itu di situ nanti hubungannya. Kalau kita itu suudon aja pada suami kita atau pada istri kita, ya itu nanti kita sering pusing. Kalau kita itu dinasihatin, umpamanya si istri dinasihatin susah sekali, nanti ya penyakitnya ada di telinga. Jadi banyak sekali
Kalau hobinya marah langsung, ada masalah dikit marah langsung, itu nanti jantungnya yang kena. Serem juga. Iya serem, nanti hanya dia menyimpan marah ini bertahun-tahun, ginjalnya yang kena. Makanya di sini komunikasi itu sebenarnya sangat perlu. Di mana Allah itu menyuruh wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kamu dalam urusan duniawi. Jadi semua urusan duniawi itu termasuk suami istri itu urusan duniawi. Urusan duniawi yang bisa menjadikan urusan akhirat sebenarnya. Nah, bagaimana urusan duniawi ini bisa menjadi amal bagi kita, urusan duniawi yang berkiblat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kuncinya. Itu kuncinya sebenarnya. Makanya waktu kita komunikasi, si istri dikasih tahu juga harusnya nurut. Si suami dinasihatin juga ngikut. Gitu-gitu aja. Harus musyawarah. Harus musyawarah intinya, harus musyawarah. Insya Allah itu banyak penyakit yang kita tangkal, insya Allah seperti itu. Insya Allah. Termasuk nanti flu babi, insya Allah. Waduh.